apapun alasannya, anggota yang melanggar tindak pidana khususnya narkoba itu akan ditindak tegas. Ya, baik itu mungkin ada sanksi yang berat maupun sampai ke dalam pemecatan. Penjualan senjata dan amunisi tersebut kepada KKB ya. Itu masih dalam pendalaman Polda Papua, Polda Maluku dan juga Propam Mabes Polri. Ada sesosok korban atau mayat berjenis kelamin perempuan dalam posisi telungkup ya, ditemukan oleh supir truk. Pertama kali supir truk menemukan. Kemudian dengan kondisi mabuk, saudara CS mengeluarkan senjata api dan melakukan penembakan terhadap 4 orang pegawai tersebut. 3 meninggal dunia di tempat dan 1 yang sekarang masih dirawat di rumah sakit. Itu. Sebagai Kapolda Metro Jaya, atasan tersangka, saya menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya kepada masyarakat, kepada keluarga korban, dan kepada TNI Angkatan Darat. Dalam sepekan belakangan, publik dikejutkan dengan sejumlah kasus yang melibatkan oknum anggota kepolisian. Mulai dari narkoba hingga kasus terbaru adalah penembakan. Oknum-oknum yang telah mencoreng nama Polri itu pun kini tengah menjalani proses hukum atas kasusnya. Kasus pertama yang melibatkan oknum kepolisian adalah kasus narkoba yang menjerat mantan Kapolsek Astana Anyar Kota Bandung, Kompol Yuni Purwanti. Nama Komisaris Polisi Yuni Purwanti atau Kompol Yuni mendadak menjadi buah bibir warga dunia maya. Pasalnya, namanya terseret sebagai salah satu dari 12 anggota Polri yang diduga menyalahgunakan narkotika. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol RD Ardimulan menjelaskan, kasus tersebut terungkap setelah warga melapor ke Propam Mabes Polri dan diteruskan ke Propam Polda Jabar. Propam Polda Jabar pun segera melakukan tes urin ke sejumlah anggota, termasuk Kapolsek Astana. Hasilnya pun positif menggunakan sabu-sabu. Informasi yang dihimpun dari tribunjabar.id, Propam mengamankan barang bukti sabu seberat 7 gram. Setelah dilakukan penangkapan, keesokan harinya Kompol Yuni Purwanti langsung dimutasi. Kompol Yuni dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Astana Anyar. Ia kemudian dimutasi menjadi Pamen Yamna Polda Jabar. Mutasi tersebut berdasarkan surat telegram Kapolda Jabar Irjen Ahmad Doviri. Mutasi dilakukan dalam rangka pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkotika yang menjeratnya. Oknum polisi yang terlibat ancaman sanksinya penurunan pangkat hingga bisa dipecat dari jabatan. Penangkapan mantan Kapolsek Astana Anyar Kompol Yuni Purwanti oleh Pit Propam Polda Jabar menyita perhatian masyarakat. Poluan yang dikenal sebagai pemberantas kasus narkoba itu justru ditangkap atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu bersama sejumlah anggota polisi lainnya. Tak lama berselang, aparat keamanan berhasil mengungkap kasus jual beli senjata api dan amunisi kepada kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Ironisnya, dari sejumlah pelaku yang diamankan tersebut, 3 diantaranya merupakan oknum aparat keamanan itu sendiri. 3 oknum aparat keamanan tersebut diketahui bernama Praka MS yang merupakan oknum anggota TNI dan SHP serta MRA yang merupakan oknum anggota polisi. 2 oknum anggota polisi yang diketahui berinisial SHP dan MRA tersebut diketahui berasal dari Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Mereka saat ini sudah ditahan bersama 4 warga sipil lainnya. Dari penyelidikan sementara yang dilakukan, kedua oknum anggota itu menjual 3 pucuk senjata api kepada KKB melalui perantara. Kombes Pol Leo Surya Nugraha mengatakan, akan menggunakan pasal-pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api secara ilegal. Adapun ancaman hukumannya adalah penjara seumur hidup atau hukuman mati. Senada juga disampaikan
Kabid Propam Polda Maluku, Kombes Pol Muhammad Syarifuddin. Menurutnya, selain terancam hukuman penjara seumur hidup, mereka juga akan diberi sanksi tambahan berupa pemecatan. Sebelumnya diberitakan, polisi terus mengusut kasus penjualan senjata api ke KKP yang melibatkan 2 oknum anggota Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease, Maluku. Kombes Pol Leo Suryanugraha Simatupang mengatakan, dari hasil penyelidikan, kedua oknum polisi berinisial SHP dan MRA mengaku tidak mengetahui senjata yang mereka jual ke warga berinisial C akan dijual lagi ke KKP. Diketahui C, warga Ambon, ditangkap di Bentuni karena membeli senjata dari 2 polisi tersebut dan menjualnya ke KKP di Papua. Kemudian pada Senin 22 Februari lalu, 2 orang gadis ditemukan tewas di lokasi yang berbeda di Medan, Sumatera Utara. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui bahwa pelaku pembunuhan adalah oknum polisi anggota Polres Belawan bernama Aibda Roni. Polisi mengatakan pelaku ditangkap pada Kamis 24 Februari. Kasubit Pemnas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan menjelaskan, korban TF merupakan pekerja harian lepas di Polres Belawan tempat Aibda Roni bertugas. Kendati demikian, Nainggolan mengungkapkan motif pembunuhan bukan dilatar belakangi masalah asmara, namun karena sakit hati pelaku kepada korban. Terkait dugaan korban mengalami tindak pelecehan seksual, Nainggolan mengaku belum dapat memastikannya. Kasus ini pun hingga kini masih diselidiki oleh kepolisian. Terbaru, terjadi peristiwa penembakan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri berinisial Bribka CS. Bribka CS menembak 3 orang termasuk anggota TNI di sebuah kafe di Cengkareng, Jakarta Barat. Selain menewaskan 3 orang, penembakan juga melukai 1 orang. Dilansir dari tribunjakarta.com, kasus ini bermula saat Bribka CS disodori tagihan sebesar 3,3 juta oleh karyawan kafe sesaat sebelum berhenti beroperasi. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron mengkonfirmasi pelaku penembakan di kafe tersebut merupakan anggotanya yang berpangkat Brigadir Polisi Kepala atau Bribka. Oknum polisi tersebut berinisial CS. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus juga menerangkan, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron mengkonfirmasi pelaku penembakan di kafe tersebut merupakan anggotanya yang berpangkat Brigadir Polisi Kepala atau Bribka. Oknum polisi tersebut berinisial CS. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus juga menerangkan, CS menembak 4 orang. CS diketahui datang ke kafe tersebut sekitar pukul 2 dini hari. Pelaku kemudian ingin meninggalkan kafe setelah 2 jam berada di lokasi. Namun CS enggan membayar tagihan minuman sebesar 3,3 juta rupiah. Hal itu pun kemudian memicu keributan. Tiba-tiba pelaku mengeluarkan senjata api dan menembakkan kepada para korban secara bergantian. Bribka CS yang sedang dalam kondisi mabuk itu keluar kafe sambil menenteng senjata api di tangan kanannya. Ia kemudian dijemput temannya menggunakan mobil. Tak lama polisi mengamankan pelaku di Polsek Kalideres, Jakarta Barat, lalu dibawa ke Polda Metro Jaya. Atas kelalaian yang dilakukan oleh personilnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron meminta maaf. Bribka CS kini sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Kasusnya akan ditangani oleh Polda Metro Jaya. Sementara itu, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo menyatakan, Bribka CS akan diberhentikan secara tidak terhormat. Dalam sepekan terakhir, insiden yang melibatkan oknum anggota polisi jadi sorotan. Mulai dari poluan berprestasi atas penanganan kasus narkoba justru terjerat kasus sabu-sabu, hingga kasus penembakan pegawai kafe di Cengkareng yang ternyata dilakukan oleh oknum polisi berpangkat Bribka. Polisi perlu selalu ingat bahwa mereka mengemban tugas mulia untuk melindungi dan melayani rakyat, bukan malah membantu kelompok kriminal, apalagi hingga mencelakakan rakyat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.